Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hida Wida Hussein, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Bogor, akan membahas tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bersama fasilitator saya, Ibu Susaimi MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Lis Endahwati SPD MM. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang aksi nyata. Pada bulan November tahun 2021, pembelajaran tatap muka terbatas mulai diberlakukan. Beberapa guru bingung bagaimana menghadapi murid yang mulai berubah karakternya setelah sekian lama pembelajaran jarak jauh. Pembinaan karakter murid mulai dari rasa percaya diri yang kurang hingga kurangnya rasa empati kepada teman. Hal ini yang membuat guru-guru menjadi resah dalam pembelajaran di kelasnya. Cara mengambil keputusan untuk menghadapi murid yang jarang mengumpulkan tugas, dan bagaimana pemberian sanksi yang sesuai dan adil bagi semua murid. Hasil aksi nyata ini yaitu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas mulai dirasakan oleh warga sekolah. Kemudian, pembentukan coaching pada murid dan guru sudah diterapkan, dan sosialisasi pada guru mengenai pengambilan keputusan sudah dilaksanakan dan mendapat perhatian khusus dalam forum komunikasi sekolah. Hal yang dilakukan pertama kali adalah diskusi bersama kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pada saat memulai aksi nyata, saya sebagai CGP Angkatan 4 Kota Bogor meminta saran dan masukan dari kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk melaksanakan aksi nyata pada guru-guru di sekolah kami. Banyak yang menceritakan pengalaman tentang PTMT yang masih dirasakan kurang maksimal, sehingga proses coaching dan pengambilan keputusan perlu dilakukan secepatnya. Nah, sosialisasi pengambilan keputusan di sekolah, aksi nyata mulai dilakukan pada tanggal 11 Mei 2022 sesuai rencana yang sudah ditentukan. Guru-guru antusias mengikuti sosialisasi ini karena sedang dilema mengambil keputusan di dalam pembelajaran. Saya menyampaikan materi pembelajaran, materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran agar guru-guru dapat membedakan apa saja yang termasuk dilema etika dan bujukan moral. Kemudian, saya melaksanakan diskusi bersama rekan sejawat. Hal ini dilakukan agar lebih maksimal dalam proses penerapan budaya positif, coaching, dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Maka, kami mengadakan diskusi bersama untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Aksi nyata diskusi ini dimulai dari coaching guru untuk dapat menggali ide kreatifnya dalam menyelesaikan masalah, sampai pada mengambil keputusan yang tepat dan membedakan antara bujukan moral dan dilema etika. Melihat 3 prinsip dilema etika, kemudian 4 paradigma dilema etika, yaitu individu versus community, justice versus mercy, truth versus loyalty, dan short term versus long term. Kemudian pengujian pengambilan keputusan atau uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Lalu dilanjutkan dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang dijabarkan dalam diskusi kami. Saya merasa antusias dalam kegiatan aksi nyata ini. Rasa senang yang saya dapatkan karena guru-guru menyambut baik sosialisasi yang dilakukan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya dalam bentuk coaching. Kemudian, guru-guru pun dapat mengambil keputusan dengan baik dan bertanggung jawab sesuai prinsip dilema etika, 4 paradigma dilema etika, uji pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Guru dapat menahan rasa amarah ketika sedang kecewa dengan belajar keterampilan sosial emosional dan coaching. Semangat mulai timbul dalam diri guru-guru di sekolah untuk konsisten dalam pembelajaran di kelas maupun interaksi bersama murid, orang tua murid, serta guru-guru, baik di sekolah maupun masyarakat. Pembelajaran yang saya peroleh dari aksi nyata yang telah dilakukan adalah mampu membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Pengidentifikasian dari 3 prinsip dan 4 paradigma dilema etika, serta 5 uji dan 9 langkah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Hal ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah membuat jadwal secara konsisten untuk penerapan budaya positif, coaching keterampilan sosial emosional, dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian, saya mencoba untuk berdiskusi dalam komunitas praktisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan setelahnya atau review tentang aksi nyata. Kemudian, melaksanakan komunikasi aktif antara guru dan murid di dalam pembelajaran kelas agar lebih fokus pada pembentukan karakter murid dan kreativitas guru dalam menyampaikan materi.
Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.